Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ilham Saputra dari kelompok 7 mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sriwijaya. Saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Dwi Universitasari. Nama saya Zafira Nadia. Dan saya, Melisa Partikasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan tentang paradigma baru dalam pendidikan dan konsep dasar belajar. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, ayo kita mulai pembahasan. Paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Sebelumnya, latar belakang dari lahirnya paradigma baru ini sendiri karena banyaknya kritik dari orang tua, masyarakat, bahkan pakar pendidikan mengenai proses pendidikan yang sangat membosankan dan lebih bersifat menghafal materi. Oleh karena itu, para pakar pendidikan lebih menyarankan untuk adanya perubahan pada proses pembelajaran dan lebih menekankan proses pembelajaran dari yang mendengarkan atau menghafal menjadi proses pembelajaran secara efektif. Berikut ini merupakan paradigma kecenderungan belajar untuk pola pikir atau paradigma lama dengan paradigma baru. Yakni untuk paradigma lama lebih berbasis konten atau isi pembelajaran, sedangkan untuk paradigma baru lebih berbasis pada activity atau aktivitas. Untuk paradigma lama sendiri, yang pertama lebih mementingkan segi kognitif dalam menghafal, sedangkan untuk paradigma baru sendiri lebih mementingkan segi kognitif, fisik dan emosional. Yang kedua, untuk paradigma lama, siswa menjadi tidak semangat atau muram dalam proses pembelajaran, sedangkan diharapkan untuk paradigma baru siswa lebih antusias dan lebih kelas, proses pembelajaran lebih hidup. Yang ketiga, guru bersifat memberi atau memberikan stimulus kepada siswa dan siswa tersebut diharapkan untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sedangkan untuk paradigma baru, guru hanya bersifat seperti fasilitator atau pendamping dan siswa sendiri diharapkan untuk lebih aktif mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, untuk paradigma lama, guru bersifat lebih otoriter, sedangkan untuk paradigma baru, diharapkan agar suasana kelas menjadi lebih demokratis. Yang kelima, proses pembelajarannya bersifat verbal, sedangkan untuk paradigma baru, diharapkan agar paradigma baru, proses pembelajaran lebih menggunakan multi indrawi. Yang keenam, hasil belajar diatur dengan tes atau evaluasi, sedangkan untuk paradigma baru sama halnya dengan paradigma lama namun ditambah dengan non-tesnya juga. Untuk yang terakhir, perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru pembelajaran. Jika untuk paradigma lama, proses pembelajarannya sendiri, siswa itu lebih bersifat individualistik, sedangkan untuk paradigma baru, siswa diupayakan untuk dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran atau teamwork. Proses pembelajaran dari paradigma lama menjadi paradigma baru diharapkan agar siswa pembelajarannya lebih berorientasi kepada siswa itu sendiri, serta fokus pembelajarannya diletakkan pada pembentukan pengetahuan dan pemahaman arti oleh siswa, serta siswa diberikan kesempatan untuk dapat menemukan pengetahuan, memahami makna dari gejala-gejala yang ada di lingkungan sekitarnya, serta dapat menyimpan berbagai pengetahuan yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya akan menjelaskan tentang materi esensi belajar. Jadi kita harus tahu dulu apa dari esensi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata esensi adalah hakikat. Arti lainnya dari esensi adalah inti atau hal yang mendasar. Untuk belajar adalah upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa esensi belajar adalah hal yang mendasar dari belajar. Kurang lebih seperti itu, seperti apa hal pokok yang didapat dari belajar. Secara umum, ada 3 tujuan belajar, yaitu
untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Lalu, belajar juga bisa menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar dan mengajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Lalu, bisa membentuk sikap juga. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Lalu lanjut ke faktor. Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam diri individu tersebut yang sedang belajar, seperti faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Lalu faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu itu sendiri, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri perubahan perilaku pada hasil belajar. Yang pertama, belajar itu memungkinkan individu untuk dapat berubah. Bukan hanya berubah dari segi pengetahuan saja, namun belajar juga dapat mengubah individu bersikap lebih baik lagi. Belajar juga dapat memberikan individu itu dapat bersikap lebih baik lagi. Yang tadinya anak-anak nakal, dengan belajar dia tidak akan menjadi nakal lagi. Selain itu, belajar juga dapat mengubah individu dari segi keterampilan. Seorang anak yang tadinya tidak bisa membaca, menulis, dengan adanya belajar, maka anak tersebut akan bisa membaca dan menulis. Yang kedua, itu belajar merupakan buah dari pengalaman. Maka dari itu, baik itu dari pengalaman baik atau pengalaman yang buruk, seorang anak akan belajar dari pengalamannya, ataupun itu pengalaman dari buruk. Misalnya anak tersebut jatuh dari sepeda, itu merupakan pengalaman yang buruk dan tidak akan diulanginya lagi karena dia sudah tahu bagaimana cara belajar sepeda dengan baik sehingga tidak jatuh dari sepeda lagi. Yang ketiga, perubahan tersebut relatif menetap. Jadi, pembelajaran yang sudah dialami oleh seorang anak biasanya relatif menetap. Dan pembelajaran dari segi pengetahuan itu biasanya lebih permanen dibandingkan pembelajaran lainnya. Ya, baiklah, kita memasuki akhir dari video pembahasan ini. Semoga videonya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video pembahasan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.